Selamat datang di channel Mahir Tutorial. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait kejahatan yang dilakukan di Instagram. Nah, ini tidak hanya di Instagram saja ya teman-teman, tapi bisa juga di sosial media lain. Nah, ceritanya kemarin itu baru saya mengfollow akun Ajaib. Nah, Ajaib ini merupakan akun untuk investasi saham. Nah, di situ saya sudah follow, kemudian saya berkomentar pada halaman tersebut. Namun, pada saat saya berkomentar, tiba-tiba ada pesan masuk di chat saya, di chat untuk Instagram. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, mereka mengatasnamakan dari aplikasi Ajaib. Memang hampir sama dengan aplikasi Ajaib, teman-teman bisa lihat di sini untuk tampilannya itu, kemudian untuk postingan-postingannya itu semuanya mereka terkait dengan aplikasi Ajaib. Teman-teman bisa lihat di sini sudah banyak sekali postingan. Namun sangat berbeda sekali, teman-teman bisa lebih teliti lagi ketika mendapat pesan ataupun mereka tiba-tiba mengirimkan sesuatu ataupun bisa menjawab pertanyaan teman-teman, karena mereka sendiri mengikuti aplikasi Ajaib yang ori atau yang sudah di-verified. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang palsu itu teman-teman bisa lihat tidak ada centang birunya. Karena misalnya kalau instansi ataupun aplikasi itu sudah ada centang birunya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat mereka lebih banyak mengikuti ketimbang pengikutnya. Jadi pengikutnya itu sedikit, sedangkan dia mengikuti itu lebih banyak. Artinya ini 661 ini kemungkinan adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa aplikasi ini atau halaman ini itu halaman yang tidak benar ataupun yang palsu. Nah, kemarin saya ada bertanya ya di aplikasi Ajaib tentang ini. Saya buka dulu untuk chatnya. Saya buka dulu di bagian aplikasi Ajaibnya, di halamannya. Kemarin saya ada melakukan pertanyaan ya, teman-teman bisa lihat. Saya coba cek dulu untuk pertanyaannya. Oke, ini mungkin sudah tidak ada ya, ataupun sudah jauh. Kita cek saja di bagian history. Kita cek di bagian ini ya teman-teman. Nah, di aplikasi Ajaib itu sendiri itu ada menjawab pertanyaan dari saya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kemarin itu saya bertanya tentang masalah ketika mendaftar di aplikasi Ajaib. Itu foto KTP itu selalu keluar ketika kita setelah memfoto KTP itu. Nah, setelah saya membuat komentar seperti ini, maka mereka yang halaman tidak resmi itu langsung menjawab pertanyaan saya di kolom chat. Seperti ini teman-teman. Mereka langsung mengirimkan seperti service gitu ya teman-teman, tempat untuk keluhan-keluhan ketika pengguna Ajaib mengalami kendala seperti ini. Nah, ini kelihatan baik-baik saja ya teman-teman. Mungkin bagi kita yang tidak teliti, kita langsung mengklik link ini. Kita langsung klik link ini dan langsung mengisi data-data kita. Di sini kita bisa baca, terima kasih telah bergabung di IG Ajaib Investasi. Mudah, cepat, dan terdaftar di OJK. Jika ada masalah konfirmasi di akunnya, untuk memudahkan layanan kami, mohon lengkapi data berikut. Nah, mereka meminta data-data kita seperti nama, kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini sangat krusial sekali teman-teman, karena itu data pribadi kita. Kemudian kendala yang dialami, kemudian informasi rekening bank. Inilah modus-modus mereka itu. Nanti ujung-ujungnya mereka itu akan memeras kita, karena mereka itu
meminta informasi rekening bank. Kemudian di sini juga mereka mencantumkan aplikasi ajaib. Nah, ini jangan langsung kita tekan ya teman-teman, karena ini bisa saja ya dia mengarahkan ke link yang mereka sudah siapkan. Nah, ini merupakan balasan dari aplikasi ajaib yang resmi. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk namanya itu hampir sama dan memang sama ya teman-teman, hanya dibuat beda saja dikit. Nah, di sini saya langsung bertanya di aplikasi ajaibnya, di IG-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mereka langsung memberikan email support, kemudian bisa chat juga di pusat bantuan dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika kita bersosial media itu sangat penting sekali teman-teman untuk mengecek keaslian apakah setiap yang kita inginkan itu ataupun yang kita perlukan terhadap situs-situs resmi itu teman-teman harus cek-cek dulu tentang kebenarannya, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan ataupun mengatasnamakan sebuah badan. Nah, ini disebut sebagai penipuan-penipuan yang perlu teman-teman lebih teliti lagiannya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.